Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, mahasiswa vokasi Institut Setiami, program D3 Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan jawaban atau penjelasan dari soal-soal tersebut. Nomor 1, Bapak J. Izis ingin menyampaikan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp4.750.000 pada tanggal 31 Maret melalui e-filing. Pernyataan yang paling tepat mengenai pembayaran pajak Bapak J. Izis sebesar Rp4.750.000 adalah B. Harus dibayar sebelum SPT disampaikan. Penjelasannya, jawaban atas pernyataan di atas mengacu pada Pasal 9 ayat 2 UU KUP beserta penjelasannya seperti dikutip bawah ini. Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. UU nomor 28 tahun 2007. Nomor 2, pada 2022 SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar senilai 1 miliar diterbitkan terhadap PT Mega Kreatif Promosindo. Dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan, wajib pajak hanya menyetujui pajak yang masih dibayar senilai 225 juta. Wajib pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut senilai 225 juta dan mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Kemudian Dirjen Pajak mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dengan jumlah pajak yang harus dibayar menjadi 700 juta. Selanjutnya wajib pajak mengajukan permohonan banding dan oleh pengadilan pajak diputuskan besaran pajak yang masih harus dibayar menjadi senilai 500 juta. Berapa jumlah denda yang dikenakan? Jawabannya, merujuk pada kasus di atas dalam hal permohonan banding PT Mega Kreatif Promosindo dikabulkan sebagai PT Mega Kreatif Promosindo dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 5D UU KUP. Sanksi administrasi denda tersebut dihitung dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut. Sanksi administrasi denda sama dengan 60% dikali 500 juta dikurang 225 juta sama dengan 165 juta. Berdasarkan perhitungan di atas, sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar PT Mega Kreatif Promosindo adalah 165 juta rupiah. Nomor 3, PT Mega Kreatif Promosindo merupakan pengusaha kena pajak yang melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak senilai 900 juta pada 2023. Terhadap transaksi penyerahan tersebut, PT Mega Kreatif Promosindo terlambat membuat faktur pajak. Oleh karena itu, Dirjen Pajak menerbitkan surat tagihan pajak terhadap PT Mega Kreatif Promosindo. Berapakah sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar PT Mega Kreatif Promosindo? Jawabannya berdasarkan pada pasal 14 ayat 4 UU KUP terhadap pengusaha atau PKP yang terlambat membuat faktur pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak. Adapun perhitungan sanksi administrasi denda yang harus dibayar PT Mega Kreatif Promosindo ialah sebagai berikut. Sanksi administrasi denda 1% dikali 900 juta sama dengan 9 juta. Mengacu pada perhitungan di atas, sanksi administrasi berupa denda pajak yang dikenakan kepada PT Mega Kreatif Promosindo ialah senilai 9 juta. Nomor 4, dalam penghitung besar PP orang pribadi apa yang harus diketahui terlebih dahulu terkait statusnya? Jawabannya adalah B. Kejelasan status sebagai subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri. Penjelasannya karena dalam sistem perpajakan Indonesia, status sebagai subjek pajak merupakan hal yang mendasar untuk menentukan kewajiban perpajakan seseorang. 1. Subjek pajak dalam negeri adalah individu yang memiliki penghasilan di Indonesia atau memiliki ikatan kedudukan di Indonesia. Orang yang tergolong dalam kategori ini diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan atau penghasilan yang diperoleh baik dari dalam maupun luar negeri. 2. Subjek pajak luar negeri adalah individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia namun memperoleh penghasilan dari sumber yang ada di Indonesia. Mereka hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Kejelasan status ini penting untuk menentukan bagaimana perhitungan dan pemotongan pajak dilakukan apabila berdasarkan tarif pajak yang berlaku untuk WNI atau WNA dalam negara atau sesuai ketentuan untuk wajib pajak luar negeri. Jika status seorang sebagai subjek pajak belum jelas, maka proses perhitungan pajak dan kewajiban pelaporan tidak bisa dilakukan dengan tepat karena setiap kategori subjek pajak memiliki peraturan yang berbeda mengenai cara perhitungan pajaknya. Nomor 5, PT Mega Kreatif Promosindo mengajukan keberatan atas pajak yang terutang dan berdasarkan keputusan keberatan terhadap selisih antara pajak yang terutang dengan pajak yang telah dibayar berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 9 UU KUP. PT Mega Kreatif Promosindo dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% dari selisih pajak tersebut. Jika pajak yang terutang berdasarkan keputusan keberatan ada 850 juta dan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan ada 425 juta, berapa besar denda yang harus dibayar oleh PT Mega Kreatif Promosindo? Jawabannya adalah A. 127.500.000. Berdasarkan pada kasus di atas, PT Mega Kreatif Promosindo akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat 9 UU KUP. Sanksi administrasi denda tersebut dihitung dari jumlah pajak yang berdasarkan pada keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Sanksi
administrasi denda 30% dikali 850 juta dikurang 425 juta sama dengan 30% dikali 425 juta sama dengan 127.500. Berdasarkan pada perhitungan di atas, administrasi berupa denda pada PT Mega Kreatif Ramasindo adalah 127.500.